Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Irista Nirma dengan NIM 12 12 11 045. Saya dari Prodi Akuntansi dan Bisnis semester 6 Universitas Dian Nusantara. Hari ini saya akan menjelaskan etika bisnis dan lingkungan. Yang pertama, dalam konteks lingkungan, pendapatan Karl Marx bahwa perubahan kuantitas bisa mengakibatkan perubahan kualitas. Jika satu cerobong asap memuntahkan asam hitam pekat ke udara, hampir tidak terpengaruhi. Namun, apabila asap hitam itu memuntahkan oleh jutaan cerobong asap, satu daerah tidak akan berubah jika satu pohon ditebang. Tetapi jika ratusan hektar hutan dibabat dalam waktu singkat, daerah itu bisa mengakibatkan erosi dan keadaan yang gersang yang tidak mudah dipulihkan kembali. Inti masalah lingkungan hidup modern yang memanfaatkan ilmu dan teknologi canggih telah membebankan alam di atas ambang toleransi. Jika alam sudah dieksploitasi dengan melewati batas, jika ini dibiarkan, alam dengan segala ekosistemnya akan hancur sama sekali. Meskipun krisis lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu meledaknya jumlah penduduk di muka bumi ini. Mindset bisnis modern awal. Yang pertama, bisnis modern mengandaikan bahwa komponen lingkungan seperti air dan udara merupakan barang umum sehingga boleh dipakai seenaknya. Yang kedua, diandaikan saja jika komponen itu tidak ada pemiliknya dan karena itu tidak perlu dilindungi seperti barang yang jadi pemilik pribadi. Yang ketiga, SDA atau air dan udara itu tak terbatas. Tentu saja secara teoritas, SDA akhirnya mempunyai batas juga, tetapi dianggap batasnya semu dan sangat jauh sehingga dalam praktis seakan tidak terbatas. Tidak terperkirakan bahwa minyak bumi, batu bara, dan SDA lain pada suatu saat akan habis. Ketiga, dulu industri kimia membuang limbah ke sungai atau laut. Mereka beranggapan bahwa tingkah laku itu tidak merugikan siapapun. Di kebanyakan negara, hal itu baru dilarang sekitar tahun 1970-an. Tetapi, biarpun air dan udara tidak ada pemilik formal, banyak orang yang berkepentingan dengan sumber daya alam itu, sehingga mereka dirugikan juga jika kualitasnya menurun. Bahwa SDA yang menjadi milik seseorang tidak boleh dipakai sembarangan, seperti membuang limbah karena pengaruhnya negatif atau merugikan orang lain. Yang keenam, sekarang ini masih tetap berlaku bahwa kerusakan lingkungan paling terasa dalam daerah industri yang selalu dikelilingi kawasan penduduk yang padat. Udara di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya sudah dicemari sampai mengganggu kesehatan, terutama oleh industri dan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Di Pulau Jawa, air sungai semua dicemari dan tidak layak untuk dikonsumsi. Di pulau lain masih banyak sungai yang bersih dan banyak ikan. Pencemaran lingkungan merembet ke negara-negara industri maju. Sekarang masalah lingkungan hidup sudah mencapai taraf global. Problem menunjukkan dimensi global. Yang pertama, akuntansi bahan beracun, efek rumah kaca, perusakan lapisan ozon, hujan asam atau acid rain, penebangan hutan atau deforestation, dan penggurunan atau desertification. Yang keenam, keanekaragaman hayati atau biodiversity. Lingkungan hidup dan ekonomi lingkungan hidup sebagai the commons. Yang pertama, the commons itu sendiri adalah ladang umum yang dulu dapat ditemukan di daerah pedesaan seperti di Eropa dan dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat. Yang kedua, seringkali the commons adalah padang rumput yang dipakai penduduk kampung sebagai pengongan ternaknya. Yang ketiga, dalam zaman modern seperti ini tidak bisa dipertahankan lagi dan ladang umum ini diprivatisasi dengan menjualnya kepada penduduk per orang. Mulailah dari sini tanah menjadi milik perorangan. Yang keempat, orang-orang kaya membeli banyak tanah dan jadilah tuan tanah.
Tanah tersebut tidak boleh lagi dipergunakan orang lain kecuali izin atau menyewa. Keenam, kini hanya laut yang masih merupakan the commons. Binatang tidak lama lagi akan punah. Lingkungan hidup tidak lagi eksternalitas. Pengandaian sumber-sumber alam tidak terbatas sekarang ini sudah tidak relevan lagi karena SDA ditandai dengan kelangkaan. Air, udara, dan komponen-komponen lingkungan hidup kini menjadi barang langka dan tidak lagi gratis. Akibatnya, faktor lingkungan hidup pun termasuk urusan ekonomi. Sekarang komponen-komponen lingkungan hidup itu tidak lagi merupakan eksternalitas untuk ekonomi. Maksudnya adalah faktor-faktor yang sebenarnya bersifat ekonomis tapi tetap tinggal di luar perhitungan ekonomis. Misalnya, jika pabrik kertas membuang limbahnya ke sungai atau cara mudah menguntungkan membuang limbah lainnya hanya dengan mengangkut limbah beracun itu ke tempat lain atau membuang instalasi pengolahan limbah, jelas memakan biaya. Dari sudut moral atau etika dan sudut ekonomis, hal tersebut tidak lagi diperlakukan eksternalitas. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan dapat berdamaikan beberapa pandangan tentang hubungan antara ekonomi dan lingkungan hidup yang selama ini saling bertentangan sehingga sulit dijembatani. Jika kita menyetujui prinsip tersebut, pembangunan berkelanjutan atau pertumbuhan tetap dimungkinkan asalkan untuk masa depan terbuka prospek ekonomi yang berkualitas sama. Pertentangan antara mereka yang menomorsatukan lingkungan hidup atau environmentalis dan mereka menomorsatukan ekonomi berdasarkan teknologi maju atau the industrialis dapat didamaikan dengan wawasan atau pembangunan berkelanjutan, sehingga yang satu tidak perlu dikorbankan kepada orang lain. Tetapi walaupun secara konseptual pembangunan berkelanjutan menyediakan pegangan seimbang secara praktis, tetap banyak kesulitan, terutama dengan berkepentingan nasional yang berbeda. Dengan sustainable tidak merupakan suatu konsep atau teori itu saja. Hubungan manusia dengan alam. Salah satu ciri khas dari sikap manusia modern adalah usahanya untuk menguasai dan menaklukkan alam. Alam dipandang bagai binatang buas yang perlu diizinkan oleh manusia. Dalam Knowledge Power atau Francis Bacon menegaskan bahwa ilmu pengetahuan baru akan membawa perbaikan kondisi manusia dan perluaskan kekuasaan atas alam. Dengan Ren Descartes, kita dapat menjadi penguasa dan pemilik alam. Cara mendekati alam ini dapat disebut sikap teknokratis atau berkat cara kerja teknokratisnya, manusia modern memang berhasil memperoleh banyak sekali manfaat. Ingat, kulkas, AC, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Pendekatan teknokratis tidak hanya membawa berkah, kebaikan saja, ternyata banyak faktor negatif yang tampak dan jelas dalam masa krisis lingkungan ini. Alam hanya dilihat sebagai instrumen saja. Alam didekati dengan kekerasan, dibongkar, digali, dirusak hanya untuk memperoleh yang dicari. Hutan ditebang untuk mendapatkan kayunya. Tempat lain dieksploitasi untuk mengambil mineral, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana, maupun juga kerusakan yang tidak tampak dengan kasat mata atau lubang lapisan ozon. Sebagian besar karena ulah teknokratis manusia dalam upaya mencari untung ekonomis. Manusia tidak terpisah dari alam karena manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Pandangan modern tentang alam adalah transposentris karena menempatkan manusia dalam pusatnya. Pandangan yang baru kita butuhkan bila kita ingin mengatasi krisis lingkungan, harus bersifat ekosentris karena menempatkan alam dalam pusatnya. Deep ekologi. Semua makhluk hidup manusia tercantum dalam alam menurut relasi tertentu. Semua makhluk mempunyai nilai sendiri karena yang satu tidak mungkin hidup tanpa yang lain atau
bioserikal egalitarisme yang tentu menjadi kontroversial bila makhluk mempunyai nilai ekologi yang tidak pernah sampai pada akar masalah-masalah lingkungan hidup. Ia akan berusaha melestarikan lingkungan supaya bermanfaat untuk manusia. Ia masih tercantum dalam suasana antroposentrisme dengan menekan nilai intrinsik dari alam. Ekologi dalam sudah menginjak wilayah etika, menolak tegas pada gagasan natur nobis atau menolak setiap intervensi manusia dalam alam. Prinsip pandangan di ekologi. Yang pertama, kesejahteraan dan keadaan baik dari kehidupan manusiawi maupun kehidupan bukan manusiawi. Manusia tidak berhak mengurangi kekayaan dan keanekan ini kecuali untuk memenuhi kebutuhan vitalnya. Kekayaan dan keanekan bentuk-bentuk hidup menyumbangkan kepada terwujudnya nilai dan merupakan nilai-nilai itu sendiri. Keadaan baik dari kehidupan dan kebudayaan manusia dapat dicocokkan dengan dikurangnya secara substansial jumlah penduduk. Keadaan baik kehidupan bukan manusia memerlukan dikurangi jumlah penduduk. Karena itu, kebijakan umum harus berubah. Kebijakan ini menyangkut struktur-struktur dasar bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis. Mereka yang menyetujui struktur-struktur dasar bidang ekonomis, teknologis, dan ideologis, mereka menyetujui butir-butir sebelum berkewajiban langsung dan tidak langsung untuk berusaha mengadakan perubahan-perubahan yang perlu. Dasar etika bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, hasil analisis bahwa hanya manusia mempunyai tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup meskipun kenyataannya manusia merupakan bagian dari alam. Yang kedua, isi tanggung jawab dalam konteks ekonomi dan bisnis adalah melestarikan lingkungan hidup atau memanfaatkan SDA dengan tidak mengurangi kualitas lingkungan. Yang ketiga, kegiatan ekonomisnya harus memungkinkan pembangunan berkelanjutan. Di sini kita mencari dasar etika untuk bertanggung jawab tersebut lingkungan hidup. Etika tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak dan deontologi. Yang kedua, utilitarisme. Yang ketiga, keadilan. Dan keadilan ini juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persamaan. Yang kedua, prinsip penghematan adil. Yang ketiga, keadilan sosial. Baik, saya akan menjelaskan tentang hak dan deontologi. Ya, setiap manusia berhak atas lingkungan yang berkualitas yang memungkinkan dapat hidup dengan baik atau the right to a livable environment. Mengapa demikian? Karena yang punya hak moral atas segala sesuatu yang perlu untuk hidup dengan layak sebagai manusia, artinya yang memungkinkan dia memenuhi kesanggupannya sebagai makhluk yang nasional dan bebas. Hak atas lingkungan yang berkualitas bahkan dapat mengalahkan hak seseorang menggunakan miliknya dengan bebas. Misalnya, pabrik yang didirikan seseorang tetap tidak boleh membuang limbah seenaknya. Pemilikan pohon bisa saja pemerintah melarang menebang pohon milik pribadi seseorang. Lalu, bagaimana kenyataan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, sulit memang. Apakah kita harus melarang segala macam polusi atau menentukan suatu ambang toleransi? Yang kedua, apakah kita harus melarang produksi barang tertentu? Yang ketiga, siapakah yang harus membayar jika lingkungan hidup rusak? Yang keempat, semua pertanyaan sulit dijawab bila hanya mengacu pada hak. Yang kelima, bagaimana hanya kita mempunyai kewajiban untuk mewariskan lingkungan hidup bagi generasi-generasi yang akan datang. Sekarang yang kedua, utilitarisme dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, teori dapat dipakai juga untuk tanggung jawab melestarikan lingkungan hidup. Menurut utilitarisme itu sendiri, sesuatu perbuatan atau aturan adalah baik kalau membawa
kesenangan paling besar untuk masyarakat. Banyak dengan kata lain dapat memaksimalkan manfaat. Yang kedua, para pengusaha HPH mengeksploitasi alam seenaknya demi keuntungan, yang justru mengakibatkan kondisi yang membawa penderitaan bagi banyak orang. Jika kita tidak menjalankan pembangunan berkelanjutan, kita akan merugikan semua generasi setelah kita. Perhitungan ekonomis tidak boleh dibatasi pada keuntungan untuk kelompok kecil atau saat sekarang saja. Yang ketiga, dalam perspektif utilitarisme sudah jelas bahwa lingkungan hidup tidak boleh diperlakukan sebagai suatu eksternalitas ekonomi. Yang keempat, perhitungan cost benefit pada dasarnya menjalankan suatu pendekatan utilitaristis. Jika begitu, maka dampak ekonomis atas lingkungan hidup harus dimasukkan ke dalam biaya manfaat. Yang keenam, jika dampak atas lingkungan tidak diperhitungkan, pendekatan itu menjadi tidak etis, apalagi jika kerusakan lingkungan dibebankan kepada orang lain. Yang ketiga, keadilan. Keadilan, tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan hidup dapat dicari juga dalam tuntutan etis untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini dimaksud sebagai keadilan distributif, artinya keadilan yang mewajibkan kita untuk membagi dengan adil. Cara mengaitkan keadilan vis lingkungan hidup. Yang pertama, persamaan, yaitu lingkungan hidup harus melestarikan karena hanya cara memakai sudah itulah memajukan persamaan atau equality. Sedangkan cara untuk memanfaatkan alam yang merusak lingkungan mengakibatkan ketidaksamaan atau membuat yang lain menderita. Yang kedua, prinsip penghematan adil atau the just saving principle. Kita harus menghemat menggunakan SDA sehingga menyisakan bagi generasi yang akan datang. Bahan tambang pun akan akhirnya habis. Ketiga, keadilan sosial. Masalah lingkungan hidup tidak mungkin diselesaikan secara individu, bahkan secara nasional sekalipun. Sekarang lingkungan hidup harus disadari menjadi masalah keadilan sosial yang berdimensi global. Meskipun lingkungan hidup sebagai masalah keadilan sosial, para individu tidak berdaya, tetapi tidak mesti diam atau think global but act locally. Etika dan lingkungan hidup. Apa yang berlaku tentang etika bisnis umumnya berlaku juga pada masalah lingkungan hidup. Yang kedua, kepatuhan pada norma etika tidak bisa dipaksakan. Karena itu, terutama dalam konteks lingkungan hidup, sangat dibutuhkan peraturan hukum. Ketiga, lingkungan hidup hanya bisa dilindungi dengan baik jika tercipta peraturan hukum yang efektif dan komprehensif demi tujuan itu. Yang keempat, mestinya bisnis bersedia membantu dalam membuat sistem peraturan hukum lingkungan yang baik. Dalam hal ini, bisnis mempunyai keahlian lebih banyak daripada pemerintah, dan sistem hukum lingkungan yang baik adalah untuk semua pihak, termasuk bisnis itu sendiri. Yang kelima, jika sudah ada peraturan hukum, selanjutnya pelaksanaannya lalu pegawainya harus pula dilakukan, dan hal diperlukan tenaga ahli yang handal. Yang keenam, kesimpulannya, khusus dan sudut etika bisnis mempunyai tanggung jawab moral untuk merusak lingkungan dalam arti kewajiban positif untuk memajukan. Yang terakhir, beberapa kasus lingkungan hidup seperti musibah reaktor nuklir di Chernobyl, Rusia diperkirakan dalam 50 tahun setelah musibah diperkirakan 50.000 sampai 250.000 orang yang kena radiasi akan meninggalkan karena kanker atau penyakit lain. Yang kedua, kecelakaan kapal teknik Exxon mencemari laut tahun 1881. Exxon dibubarkan. PT Inti Indorayun dan Danau Toba pada tahun 1999 dinilai sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan Danau Toba yang permukaan airnya menurun drastis. 19 Maret 1999,
Presiden Habibie memutuskan. Kasus buyat PT Westmont di Sulawesi menyebabkan ikan mengandung merkur atau ikannya tidak bisa dimakan sebagai penyebab penyakit semacam Minamata Syndrome. Yang kedua, menghentikan sementara kegiatan industri bubur kertas atau pulp ini. Terakhir, beberapa tahun terakhir Indonesia ekspor asap ke negeri tetangga sebagai akibat kebakaran atau disengaja hutan di Kalimantan. Sekian dan terima kasih.